komisaris yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak narasumber, terusnya Bapak Korwas dan bapak-bapak, ibu-ibu pengawas TK, SD dan SMP Kota Solo yang kami banggakan. Setelah penghormatan kembali di tempat saja yang telah menyaji terlebih dahulu. Baik, saya akan menyampaikan panduan pelaksanaan sekolah sehat jenjang sekolah dasar. Sebenarnya untuk sekolah sehat ini nggak ada jenjangnya, mungkin dari TK, SD, SMP sama gitu. Cuma karena di SK Inovasi itu ada dibagi antara TK, SD dan SMP, maka di sini kami buat jenjang sekolah dasar. Nanti kita menyesuaikan saja. Pertama kita lihat dari pendahuluan. Mungkin secara sepintas tidak perlu kita bacakan, cuma nanti yang perlu kita lihat secara bersama adalah di proyek kegiatan ke bawah. Ini pendahuluannya di berbagai hal mengenai sekolah sehat itu. Kemudian dasar hukum juga demikian, ada sebanyak berapa banyak sekali 31 ya. 5 mulai dari undang-undang, permen, kepmen dan segala macam. Tujuannya pertama, tercapainya status kesehatan sekolah yang paripurna dalam mendukung proses belajar mengajar di satuan pendidikan. Tujuan khususnya adalah memberikan acuan untuk persiapan sekolah sehat, kemudian memberikan acuan untuk pelaksanaan sekolah sehat, dan memberikan acuan untuk monitoring dan evaluasi sekolah sehat bagi tim pelaksana sekolah sehat. Jadi yang UKS dengan sekolah sehat, kalau sekarang namanya sudah sekolah sehat gitu. Jadi lomba sekolah sehat. Kalau dulu kan UKS, tapi sebenarnya itu sama, pemberian nama saja. Nah, kalau kita lihat sasaran dari kegiatan sekolah sehat ini, sasaran kegiatan ini adalah sekolah dasar SD Negeri C Kota Solo yang berjumlah 41 sekolah. Jadi kita ambil hanya sekolah negeri saja. Kemudian sasaran langsungnya adalah tim pembina UKS di tingkat kota, ada tim pelaksana UKS di dinas pendidikan dan puskesmas, kemudian ada tim pelaksana UKS di sekolah dasar. Sasaran tidak langsung itu adalah seluruh warga sekolah, orang tua dan pendidik sekolah, kemudian organisasi masyarakat dan mitra yang mendukung kegiatan sekolah sehat. Capaiannya adalah ada beberapa capaian yang diharapkan. Yang pertama adanya program sekolah sehat, kemudian terlaksananya program hidup bersih dan sehat PHBS di setiap sekolah, kemudian terbentuknya stratifikasi sekolah sehat tingkat Kota Solo. Jadi untuk UKS ini tidak bisa kita samakan lombanya antara satu sekolah dengan satu sekolah lain. Jadi ada stratifikasinya. Jadi ada 4 strata. Yang pertama minimal, kemudian ada yang standar, kemudian ada optimal dan ada paripurna. Jadi ada 4 tingkatan untuk sekolah sehat ini. Kemudian adanya pemenang lomba UKS tingkat Kota Solo untuk mewakili lomba sekolah sehat ke tingkat provinsi dan barangkali nanti ke tingkat nasional. Itu sasaran. Pelaksanaan bentuk dan kegiatan pertama dari segi persiapan, tahap persiapan sekolah sehat ini bersama tim pembina UKS lainnya melakukan advokasi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah sehat. Karena di sekolah sehat ini ada SKB 4 Menteri, jadi tidak bisa dari dinas pendidikan saja. Yang leading sektor utamanya adalah di Kesra, di Kabak Kesra, kemudian di dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan di Kementerian Agama. Jadi harus terlibat 4 unsur tersebut dalam pelaksanaan sekolah sehat. Kemudian yang kedua, dibantu oleh sekolah melakukan penilaian awal atau status kesehatan sekolah dengan menggunakan instrumen stratifikasi. Jadi ada instrumennya nanti untuk menstratakan sekolah seperti paripurna, optimal, minimal, seperti tadi itu ada penilaian awalnya terlebih dahulu. Dan status kesehatan peserta didik dari hasil penjaringan kesehatan, pemeriksaan berkala dan penilaian pengetahuan dan sikap peserta didik melalui kuesioner. Hasil asesmen sebagai dasar menyusun kegiatan prioritas sesuai kebutuhan sekolah. Ya, jadi ada evaluasi awal terlebih dahulu, baru nanti dilaksanakan penilaian. Kemudian
melaksanakan orientasi sekolah sehat berupa kegiatan workshop dengan materi kegiatan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Untuk monitoring dan evaluasi menjadi tahapan penting yang perlu dilakukan untuk memastikan semua kegiatan sekolah sehat berjalan dengan baik dan dapat memenuhi semua indikator pada strata UKS sehingga pada akhirnya akan mencapai strata paripurna. Jadi harapannya nanti mulai dari minimal tadi, harapannya kita tentu seluruh sekolah mencapai UKS paripurna. Nah, monitoring ini sekolah sehat dilaksanakan rutin dan terjadwal. Jadi tidak sekali saja. Jadi ini nanti akan dibuat program pemantauan rutin untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dengan mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan program sekolah sehat agar terus berada di jalur yang tepat. Nah, kalau ini mau berjalan dengan baik tentu perlu di monitoring terus. Kemudian program tindak lanjutnya hasil monitoring evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menetapkan rencana tindak lanjut. Jadi kalau tahun ini seperti ini kondisi sekolah sehat di Kota Solo, kedepannya seperti apa berdasarkan hasil tindak lanjut monitoring dan evaluasi. Kemudian pembinaan ini dilakukan mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut. Jadi sama dengan program-program biasa. Waktu kegiatan ini memang direncanakan dilaksanakan tahun 2023 mulai dari Januari sampai Oktober. Tempatnya, nah ini ada beberapa kegiatan dengan tempatnya, ada orientasi, ada workshop, pembinaan, penilaian sekolah sehat, evaluasi, kemudian ada penyusunan laporan. Pesertanya adalah seluruh SD Negeri C Kota Solo 41 SD. Narasumber kita rencanakan dari tim pembina UKS Provinsi atau Kota Solo, tim pembina UKS Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Jurinya adalah tim penilai lomba sekolah sehat Kota Solo. Struktur materi pembinaan, penerapan perilaku hidup bersih sehat, trias UKS, ada manajemen sekolah. Panitianya, panitia pelaksana program sekolah sehat, unsur dari Dinas Pendidikan. Ini jadwal selama 1 tahun. Mulai dari Januari itu adalah pembinaan sekretariat UKS Kota Solo. Jadi langkah awal kita tentu dibenahi sekretariat dulu. Nah, ini adalah tim pembina UKS Kota. Ini pembenahan karena kita sudah punya ruangan di Dinas Pendidikan, satu ruangan untuk sekretariat UKS. Kemudian di Januari itu juga adalah sosialisasi program sekolah sehat. Ini tim inovasi barangkali dalam bentuk workshop sekaligus penyusunan program sekolah sehat. Jadi memang untuk sekolah sehat ini seluruh sekolah harus punya program sehingga berdasarkan program itulah nanti kita selaku tim inovasi bisa memantau pelaksanaan program tersebut. Kemudian ada melakukan pembinaan pra-penilaian, kemudian baru melakukan penilaian sekolah sehat, kemudian baru menetapkan stratifikasi sekolah sehat tingkat kota. Kemudian berikutnya adalah melakukan pembinaan terhadap pemenang sekolah sehat tingkat kota untuk persiapan lomba sekolah sehat ke tingkat provinsi. Kemudian berikutnya adalah mengikuti lomba sekolah sehat tingkat provinsi, melakukan evaluasi pelaksanaan program UKS tahun 2023. Jadi di akhir kegiatan nanti mungkin kita perkirakan sekitar Oktober, dan lomba sekolah sehat itu biasanya antara Agustus sampai September untuk ke tingkat provinsi. Kita evaluasi program setahun itu, kemudian baru nanti dari tim inovasi menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sekolah sehat tahun 2023. Artinya mulai dari perancangan program, pelaksanaannya, akhirnya seperti apa. Kalau kita mengharapkan ada satu sekolah yang maju ke tingkat provinsi dan menang di tingkat provinsi, itu langkah-langkah apa yang harus kita tempuh.